Siang semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan partner kamu untuk sukses online. Bagi yang baru pertama kali ikut Dewa Talks, sebelumnya perkenalkan nama aku Lintang. Aku yang akan memandu kalian selama webinar ini berlangsung, jadi jangan bosan ya kalau misalkan tiba-tiba aku muncul terus nih di webinar hari ini. Nah, untuk perkenalan webinar ini sendiri, webinar ini dipersembahkan oleh Dewa yang sudah tadi aku bilang, dan kami hadir, Dewa Talks ini hadir untuk membantu teman-teman menjawab permasalahan kalian di masa yang sedang sulit ini teman-teman, untuk mengembangkan soft skill maupun hard skill teman-teman, untuk berhadapan dengan kompetitor yang lebih, lebih lebih susah lagi ya, bukan lebih susah sih, lebih, meningkat lagi di era digital yang berkembang sangat pesat ini. Nah, webinar Dewa Talks ini sendiri gratis dan diadakan minimal seminggu sekali di jam 2 siang atau jam 7 malam, setiap hari Senin dan Kamis. Nah, bagi teman-teman nanti mau tahu lebih lanjut mengenai Dewa Talks, nanti bisa langsung cek aja di dewatalks.com. Untuk webinar hari ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai tips mengembangkan peluang bisnis di masa pandemi. Untuk ini aku sudah mengundang Ibu Reni Sitawati, CEO dari NCS Courier. Sebelumnya aku kasih tahu sedikit ya nih mengenai NCS Courier bagi teman-teman yang belum tahu. NCS Courier sendiri merupakan jasa pengiriman paket, barang, dan dokumen yang telah berdiri sejak tahun 94. Dan NCS berkomitmen untuk menjawab kebutuhan melalui kualitas dan kecepatan layanan terhadap pelanggan. Jadi, NCS ini merupakan perusahaan, jasa pengiriman barang nih, teman-teman. Nah, kalau Bu Reni sendiri, sebelumnya itu, sebelum menjadi direktur dari NCS, ternyata Bu Reni itu adalah, agen resmi penjualan telepon seluler loh, teman-teman. Lalu dengan tekadnya yang bulat, Bu Reni memulai bisnis ini dengan teman-temannya, sendiri dan, sejak itu Bu Reni aktif juga berbicara di berbagai seminar dan pernah juga Bu Reni tampil di Kick Andy, di episode From Zero to Hero. Nah, selain itu Bu Reni juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Ernst Young Entrepreneurial Winning Woman 2016, kemudian Masa Kini Awards by MNC Fashion Channel, dan juga Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI. Di tahun 2018. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin Bu Reni boleh nyalain kameranya dan menyapa teman-teman yang sudah hadir hari ini, Bu Reni. Selamat siang, Bu Reni. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Edi, Mbak Lintang, sama Pak Michael, dan teman-teman yang ada di sini. Kalau dipanggil teman-teman berarti seumuran ya, berarti anak. Iya, Bu Reni masih muda kok. Ya, selamat siang semuanya. Salam sehat semua teman-teman, semua sehat-sehat. Ini umurnya masih 18, 24. Berarti kalau saya dulu itu umur buka usaha 25. Jadi kalau sekarang ada yang buka usaha 17, 20, saya mah kagum sebenarnya. Karena gimana nggak kagum ya melihat mereka ini udah banyak main TikTok langsung usaha. Jadi reseller, jadi apa, gampang sekali saya lihat teman-teman pada usaha. Karena peluangnya besar. Kenapa peluang besar? Karena saya lihat adalah semuanya bicaranya teknologi. Itu yang kondisi. Dulu kan kita jauh semuanya di tahun 90-an itu belum bisa dilakukan seperti itu kecuali dengan yang face to face, dan harus berusaha untuk bisa ketemu orang, mencari peluang itu nggak segampang yang sekarang. Kalau saya bilang asal mau aja. Nah, saya mau mencoba dulu tips mengembangkan peluang bisnis di masa pandemik ya. Oke. Masa pandemik sebenarnya kan dari bulan 3 kemarin ya, dari bulan 3 pertengahan pada prinsipnya. Nggak ada yang nyangka mungkin ya, semua orang sudah pada membuat rencana kerja, membuat target di bulan November, Desember, rata-rata semua seperti itulah. Mau genjotan marketnya itu dan mulai bulan 2 sampai ke sana. Ternyata alam bicara, yang punya kuasa alam itu yang di atas, ya Allah, Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi mau nggak mau kita siap tidak siap kita menghadapi kondisi saat ini. Dan apapun yang sekarang ini mungkin adalah bagian, kalau dibilang sih setback lah. Kita harus mulai merasa
Kenapa? Tidak boleh bilang kenapa harus saya atau bagaimana, nggak bisa lagi karena sudah terjadi dan ini harus semuanya siap untuk menghadapinya. Nah, apa yang terjadi di dunia bisnis? Di dunia bisnis luar biasa, sangat luar biasa. Teman-teman banyak yang tiarap sampai dengan kondisi sekarang juga banyak yang tiarap. Secara prinsip adalah yang paling tiarap itu adalah airline dan ekosistemnya. Yang kita sebutkan airline ekosistemnya itu contohnya pesawat, tour, pariwisata, hotel, terus travel, umroh, apalagi umroh benar-benar baru aja dibuka kemarin, sudah berangkat ke sana, ternyata dipulangkan bahkan nggak bisa umroh. Terus di bandara itu benar-benar sepi sekali. Saya kebetulan baru aja merasakan berangkat kemarin, wah pokoknya suasana yang berbeda lah. Tapi kita bersyukur sekarang masih sehat semuanya yang masih ada di sini. Semoga cepat pandemik ini berlalu ya. Terus selama pandemi itu teman-teman yang di tour and travel, kebetulan saya juga punya travel umroh haji ya. Itu berhenti, secara otomatis berhenti. Kita simpan dana mereka, kita belum bisa mengembalikan secara prinsip ya karena kita bilang nanti akan mulai berangkat lagi nanti. Semua pada mulai melakukan bisnis ke arah perubahan itu bergeser ke arah menjual APD, menjual termogan yang peralatan yang berhubungan terhadap masalah pandemik ini. Dan yang terakhir menjual sepeda. Nah, ini salah satu boleh dibilang kalau kondisi sekarang ini adalah pergeseran yang luar biasa. Semua beralih mencari peluang yang ada sehingga secara otomatis bertahan saja cukup bagus atau paling tidak mem-PHK-kan orang udah cukup bagus. Nah, itu pun kami rasakan juga dan nanti saya ceritakan masalah perusahaan NCS. Contohnya hotel. Dulu teman-teman saya di hotel ini ya, pas Imlek contohnya, pada saat itu kan Imlek terus ada acara-acara segala macam. Kita juga membantu mereka bagaimana kalau makanannya nggak usah harus dibuat karena makan ke hotel kan nggak bisa pada saat yang itu, sehingga kita bilang dibuat aja dalam bentuk package yang kecil-kecil dijual. Kita sampai karena sering kita melakukan banyak pengiriman dari F&B mereka, kita sampaikan mereka kita saling membantulah, saya bantu untuk mengirimkannya dari sana. Makanya terus terang NCS pun beralih sebenarnya membuat satu produk yang namanya NFD. Nanti sambil jalan saya sampaikan ya. Teman-teman, salah satunya teman saya tekstil tuh. Di Solo itu pabrik terbesar dia waktu itu buat bed cover segala macam. Itu sampai juga nggak bisa, siapa yang mau beli bed cover lagi untuk apa ya, pakai aja yang ada gitu ya. Sehingga dia membuat face shield. Ini saya beli dia punya face shield ini. Dia buat face shieldnya, maskernya. Teman-teman bahkan di orang IT aja juga ya jualan masker nih. Aduh luar biasa pokoknya pandemik yang sekarang ini membuat semua orang berusaha mencari peluang. Jadi pada saat kita ada kondisi sekarang ini saling memberikan empati ya. Ini kalau seandainya saya bisa kasih data ini pun kita ambil dari Liputan 6 kemarin ya. Apa aja sih dunia bisnis yang tertekan? Saya sudah sampaikan tadi, airline dan ekosistemnya. Terus yang kedua, apa yang meningkat dan apa yang bertahan? Kita lihat lagi kondisi yang bertahan itu contohnya, contoh sekarang inilah masalah tanaman. Tanaman sekarang menjadi sesuatu yang luar biasa yang menjadi harganya nggak masuk akal ya. Ada tanaman seharga jutaan, katanya bahkan satu mobil Avanza. Itu yang bertahan saat ini contohnya pertanian, pengangkutan, gas, dan itu kebutuhan ya. Terus yang meningkat apa? Yang meningkat jelas menjadi kebutuhan pokok yang ada. Makanan, kesehatan, terus retail, produk kesehatan pribadi. Contohnya obat-obatan vitamin, sampai dengan detik ini saya sampai kesulitan untuk beli vitamin C aja ya, Blackmores, untuk memberikan kepada karyawan yang ada yang apabila lagi kondisi badan kurang sehat, saya biasanya supporting supaya makin bagus. Ternyata itu juga udah nggak ada lagi di pasaran. Ini kayaknya apakah gelombang kedua atau bagaimana, nggak tahu nih. Satu lagi mungkin teknologi informasi dan komunikasi itu mengalami peningkatan. Gimana nggak meningkat? Karena di rumah anak-anak daring segala macam pasti pingin kecepatan internetnya tinggi ya.
Ini kita bisa lihat, apa pilihan Anda saat pandemik? Orang bilang, kenapa saya nggak bisa? Udah terjadi, harus dihadapin. Jadi nggak boleh tumbang sebenarnya, bertahan lah. Bertahan, dan kondisi yang terakhir itu, kalau bisa bertahan, kalau bisa kita lewati kondisi saat ini, kita menjadi sesuatu yang bersinar. Jadi jika mampu bersinarlah. Jika tidak mampu, bertahanlah. Namun jangan sekali-sekali memilih untuk tumbang. Contoh waktu itu saya merasakan sekali posisi bulan 3, 4, 5. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak semuanya. Kalau sampai dengan kondisi bulan 7 seperti ini, karena banyak perusahaan tidak buka, sehingga secara otomatis saya bilang cash flow kita terganggu, saya akan mencopot itu yang namanya tunjangan. Saya open aja ya, saya sampaikan kepada Anda semua yang ada di sini, teman-teman yang ada, supaya bagaimana kondisi seorang CEO berpikir tidak hanya masalah keuntungan, tapi masalah pemikiran. Kalau seandainya kita ambil, itu merasa terganggu nggak kehidupan ekonominya. Waktu itu saya sampaikan seperti itu, jadi kemungkinan besar kita akan ambil tunjangannya. Tapi kalau seandainya memang bulan 7 sudah mulai, bulan 6 ke atas menggeliat, saya akan kembalikan, nanti dikembalikan di Desember. Tapi waktu itu saya bilang tidak akan ada pengurangan karyawan, tidak akan ada di PHK lah ya, tidak akan ada. Tapi yang pasti itu kemungkinan besar yang akan kita ambil kalau sampai the worst case yang paling jelek. Dan saya sudah sampaikan, saya sosialisasikan bulan 6 akan kita lakukan. Tapi pada saat bulan 6, mau gajian bulan 6, ternyata pikiran kita sama bantuan Tuhan ya, sehingga kita alhamdulillah tidak menjalankan itu. Dan itu kegembiraan anak-anak luar biasa. Saya merasakannya bagaimana tunjangan itu walaupun mungkin ada yang berapa persen dari gaji gitu ya, dan mereka tidak dipotong, itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Dan saya sangat bersyukur, kita bilang kita coba mudah-mudahan tahun depan bulan Juli ke depan paling tidak sudah cukup bagus untuk bisa kita recovery kembali, walaupun perusahaan-perusahaan sudah mulai bayar dengan kondisi pelan-pelan, mereka mulai bayar. Karena kita banyak di B2B, hampir 70% NCS itu ada di B2B, dia 30% lah ada di online. Online kita naiknya luar biasa, tapi B2B kita mengalami yang namanya karena banyak perusahaan tutup, banyak perusahaan karyawannya juga tidak baik, perbankan ataupun mengalami pengurangan. Apalagi satu-satunya lagi, karena berhubungan dengan logistik adalah pesawat. Pesawat itu ke Medan itu cuma 1-2. Jadi bisa bayangkan aja banyak perusahaan yang membutuhkan, tapi pesawatnya cuma segitu. Berarti artinya bahwa pekerjaan kita pun terganggu untuk datang, untuk memberangkatkannya ke Balikpapan, untuk berangkatkannya ke Manado, untuk berangkatkan ke Medan, itu mengalami hambatan. Pesawat tidak ada karena tidak adanya penumpang. Nah, sehingga barang apa yang mau dibawa juga. Nah, alternatifnya adalah kita harus sampaikan ke customer kita bahwa ini kondisi yang ada. Kita kalau seandainya sangat tidak urgent, kita akan lakukan ke darat, laut. Dan mereka pahami semua itu. Itulah mengakibatkan B2B itu mengalami penurunan, salah satunya adalah karena memang transportasinya tidak ada, moda transportasinya tidak ada seperti pesawat. Oke, terus dari semua itu, apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang namanya kreatif. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh berburuk sangka dengan yang namanya Allah dalam kondisi ini. Bahwa semua ini kita harus menjadikan kita lebih kreatif. Kalau saya bilang kepada anak-anak ya, makanya saya sampaikan di sini bahwa ayo kita bergerak. Dengan bergerak kita menerima kondisi yang ada, dan ayo kita mencari kolaborasi teman-teman yang ada, tetap melakukan yang namanya kerjasama, bersinergi dengan teman-teman dan buat inovasi. Nah, dari kondisi itu apa yang kita lakukan? Mulai bergerak. Dari mana kita melakukan kreativitas penjualan kita? Kita lihat apa yang kemungkinan bisa yang kita dapatkan di lapangan. Saya 2 bulan itu di dalam kondisi di rumah, tidak kemana-mana, bulan 3, 4, 5. Dan saya merasakan yang selama ini saya jarang sekali menggunakan GoFood itu ya, karena memang dari kondisi anak saya mungkin yang pengguna GoFood ya. Tapi kalau saya sendiri kan makanan dari rumah dibawa lebih sehat mungkin ya. Jadi artinya pada saat saya mencoba mengikuti perkembangan belanja dari rumah, saya terkaget-kaget. Terkaget-kagetnya apa?
wah ini mahal sekali pengirimannya. Barang yang saya pesan, makanan yang saya pesan dari Kemang contohnya dikirim ke Jakarta Barat, ke Kebun Jeruk ya, itu bisa 75.000. Terus ada juga teman-teman yang di luar saya lihat mulai membuka usaha lapangan seperti UMKM, ibu-ibu mencoba-coba buka jualan donat, jualan molen, jualan apa, macam-macam. Mereka lebih kreatif melakukan penjualan dari rumah. Jadi kayak cloud kitchen lah kalau saya anggap ya. Tapi mereka tergendala terhadap pengiriman yang cukup mahal. Nah, karena mahalnya itu saya bilang, waduh ini nggak benar nih saya bilang. Saya harus melakukan sesuatu. Jadi tetap aja kita kalau berjualan itu pada saat teman-teman berjualan kan komunitas kan, dia harus berjualan ke komunitas, ke keluarganya dulu, ke temannya dulu, ke komunitasnya dulu. Tapi sesudah dari mulut ke mulut, apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang luar biasa, banyak mungkin teman-teman udah pada tahu, begitu dicoba enak, mulai naik. Nah, begitu peningkatan penjualan dari teman-teman yang ada cloud kitchen di rumah itu, terjadilah pengiriman. Ujungnya kan pengiriman yang mengalami kok mahal sekali, sehingga mereka saya udah berjualan aja lah di sekitar saya, sehingga excise-nya kurang. Nah sayang kan, untuk seorang pengusaha itu sayang sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seorang CEO itu harus berani mengambil keputusan. Kalau Anda mulai teman-teman di sini mulai melihat peluang, kalau sudah merasa bahwa itu adalah passion Anda, siap aja. Saya mau jadi CEO atau saya menjadi employee. Kebetulan saya pernah menjadi employee. Ditanya, apakah pernah jadi employee? Pernah, 2-3 tahun saya pernah jadi employee. Tapi memang saya dari SD, SMP udah dikasih kesempatan sama orang tua untuk bisa memegang toko ya. Sehingga otomatis kesempatan untuk belajar menjadi CEO sekarang itu benar-benar banyak saya rasakan manfaatnya. Kalau sudah dapat kita mengambil keputusan itu kita harus fokus. Kalau sudah melakukan sesuatu harus fokus. Dengan fokus pada segmentasi pasar yang ada, tanggap pada perubahan kebutuhan pelanggan. Ini salah satu mau saya sampaikan masalah fokus. Ini saya aplikatif saja ya saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman di sini masih muda-muda banget ya. Saya umpamakan mungkin nggak ada yang tahu ya. Dulu kartu kredit itu adalah ada dulu namanya Hero. Masih ada nggak sih supermarket Hero? Masih mungkin ya. Supermarket Hero kerjasama dengan Bank Permata. Terus ternyata bergeraknya market, Hero tidak terlalu dibutuhkan lagi. Tapi pada satu saya bilang ke mereka, wah kalau ini seandainya saya masih tetap dengan memakai kondisi hanya mengambil keuntungan saja, ini nggak benar. Jadi saya sampaikan ke mereka, kalau memang kartu kredit Hero tidak perlu lagi dicetak, ini artinya kita berkolaborasi dengan customer saya, Bank Bali dulu namanya. Pak, nggak perlu lagi Pak dicetak Pak, karena di lapangan ini sudah banyak kondisi kartu ini sudah tidak valid, kartu ini sudah tidak banyak orang yang udah banyak returnnya daripada keberhasilan pengiriman. Jadi kalau kita sudah punya fokus pekerjaan, terus ternyata ada di lapangan seperti itu, kita harus juga sama customer kita harus open. Jadi jangan semata-mata semuanya bergantung kepada meraup keuntungan besar itu ya. Enggak seperti itu juga. Nah, fokus pada segmen itu, segmen pasar saya kebetulan logistik ya, saya bergerak di logistik itu. Tapi pada saat ada perubahan terjadi terhadap pelanggan saya sampaikan, sehingga mereka bisa mengambil kesempatan juga, oh iya ini nggak mungkin lagi kita lanjutkan. Karena dari data yang saya sampaikan tahun 2004 waktu itu. Oke, nah kondisi pandemik ini mengakibatkan semua kita menjadi setback. Setback itu artinya apa? Ya, satu-satunya yang membuat kita sangat bersyukur dengan kondisi sekarang itu adalah dengan adanya Zoom ya. Dengan adanya Zoom, dulu mungkin kita kalau training mengumpulkan seluruh cabang di Indonesia, 124 cabang di Indonesia itu cukup banyak dan cost-nya sangat tinggi. Bisa 1 M-an untuk kumpul satu tahun bisa 300 juta, 400 juta untuk hotel, untuk memanggil seluruh dari Papua di seluruh Indonesia sampai segala macam, untuk kumpul meeting aja ratusan juta bisa habis gitu ya. Jadi sekarang dengan adanya Zoom ini, dengan seperti sekarang webinar ini adalah setback kita membuat melihat kembali artinya bisnis proses.
kita melihat masih ada nggak beberapa loop yang ada yang kondisi dari produk-produk kita yang akan kita perbaikin. Itu setback. Yang kedua adalah mere-engineering, bukan hanya proses tapi people-nya. Kita memberikan knowledge. Knowledge itu kan kita berikan kepada karyawan-karyawan itu knowledge, mungkin salesnya kita tambahin knowledge-nya dengan webinar, kita kasih teman-teman kita memberikan motivasi. Yang kedua kita memberikan juga dengan cara daring seperti sekarang ini itu sangat efisien sekali, sehingga itu menjadikan bisnis proses segala macam kita restructure kembali, kita buat menjadi, kalau dibilang new normal enggak ya, tapi pada prinsipnya menjadi cost efisiensinya jauh lebih. Makanya di dalam internal saya disampaikan, kenapa ya? Oke, penjualan kita mengalami penurunan di B2B, tapi kita tidak rugi. Karena apa? Kita bisa mere-engineering proses tersebut menjadi kita dalam kondisi antara pengeluaran yang dulunya tidak perlu lagi kita pangkasin, kita tidak perlu lakukan ini segala macam, termasuk tadi meeting, sehingga tidak mengakibatkan ada kos-kos yang tidak penting, postingnya kita buang, sehingga itu mengakibatkan kita bisa mengalami pertumbuhan. Nah, yang terakhir kita harus kreatif. Tadi saya sampaikan di depan bahwa nanti saya sampaikan. Kita punya bisnis yang baru yang namanya Nusantara Food Delivery. Jadi kreatif pada saat pandemik itu nggak gampang. Mungkin karena saya mengalami pribadi sendiri, yaitu mahalnya biaya tadi, sehingga saya membuat namanya Nusantara Food Delivery. Nusantara Food Delivery ini waktu mensosialisasikannya ke bawah ke anak-anak, ada satu kendalanya banyak sekali. Kendalanya apa? Karena berhubungan terhadap, dulu kita di dalam kargo ya, saya sebelum sampaikan, di dalam kargo itu sebenarnya ada 8 produk. Mulai dari barang-barang yang dokumen yang biasa, yang kedua adalah perishable, yang ketiga adalah barang yang mudah meledak gitu ya. Barang yang kayak animals gitu. Jadi banyak produk sebenarnya di kargo itu. Tapi kita yang selama ini kargo yang kita lakukan adalah kargo yang normally tanpa ada yang, kita nggak biasa mengambil makanan yang perishable, yang kayak frozen itu perishable, mudah busuk. Saya tidak pernah menjalankan pengiriman itu karena sangat gampang busuk. Jadi itu sesuatu saya anggap produk baru bagi kita. Nah, pada saat kita membuat produk ini, ingat kita harus membuat struktur pricing-nya. Jangan sampai kita buat produk tapi tidak bisa dijual di pasar. Tapi bagaimana juga karena ini pandemik, hanya perlu jiwa sosial kita keluar, yaitu supaya teman-teman tadi yang buat usaha-usaha tadi bisa merasakan tidak semahal yang ada di pasar, sehingga saya mengeluarkan produk, tapi saya juga membantu teman-teman yang lagi berusaha. Bayangkan saja hari ini pengiriman saya kasih 1 sampai 5 kilo harganya 25.000. Besok kirim dengan 15.000. Itu semuanya adalah membuat mereka, wah saya bisa usaha ya. Itu bagian yang saya anggap harus ada CSR-nya di dalam, harus ada giving back kepada orang yang memberikan pekerjaan kepada kita selama ini, tapi ke masyarakat kita melakukannya. Nah, Nusantara Food itu adalah bagian itu yang saya rasakan. Jadi atur pricing sama kebutuhan karena pandemik, ya kita sampaikan. Jadi kalau Anda nanti mempunyai usaha, pertama sekali adalah pricing-nya ditentukan dulu. Nah, jadi baru kita karena kita pandemik, sekarang kita berpikir dari sisi pandemik ya. Nah, terus harga boleh kompetitif. Nah, kompetitifnya bagaimana yang kita harapkan? Karena kita melihat customer tadi yang saya bilang, saya mencoba dengan logistik yang lain, aduh mahal banget. Saya bilang saya harus melakukan supaya orang bisa usaha. Nah, saya juga sampaikan di sini ada restructure, review kembali struktur organisasi yang terlalu bengkak, terlalu besar, kita beresin. Terus semua lini kita, karena memang sudah ada Zoom ini, kita bahkan Sabtu atau kadang-kadang saya minta mereka Minggu untuk meeting. Bisa. Karena apa? Ada di rumah. Mau kemana? Pergi kan keluar nggak bisa karena masa transisi, masa PSBB kemarin. Jadi semuanya bisa berkontribusi. Jadi tidak hanya dulu hanya mikirkan 8 to 5, nggak lagi. Karena sudah bisa melakukan input-input yang cukup bagus masuknya dari teman-teman semua, sehingga apa yang harus kita perbaiki dari lini masing-masing. Upgrade manpower ya. Upgrade manpower itu benar-benar kita sampaikan tadi bahwa memang terus terang dengan adanya kurir-kurir pun kita upgrade bagaimana mereka bisa melakukan
yang selama ini mereka hanya bisa mungkin mengirim saja, kita sampaikan coba semuanya ini tidak hanya kamu mengirim, tapi sampaikan pelayanan kita, kamu pakai sosial media kamu. Tolong dipakai sosial media yang ada. Dengan sosial media yang ada ini, sehingga orang tahu bahwa kamu selama ini hanya sebagai kurir, tapi juga bisa mempromosikan NCS. NFD tadi bukan hanya sekedar produk, tapi kita berani berinvestasi, ya. Berani berinvestasi artinya begitu buka Nusantara Food Delivery, kita harus cari chiller, kita harus tasnya juga kita bedain supaya tidak tercampur makanannya. Yang ketiga adalah seluruh cabang di Jabodetabek area, contohnya kita beliin kulkas, kita beliin chiller segala. Itu bagian investasi, tapi ternyata cepat sekali kenaikannya, ya. Karena memang kebetulan momentumnya jelas, momentumnya pas banget kita buka produk itu. Ini saya tunjukkan gambar-gambar yang ada inovasi kami di masa pandemi ini ya. Jadi kita hanya tidak bilang bahwa tipsnya saja, tapi kita realitanya kita melakukan. NFD Nusantara Food Delivery waktu bulan 3 bulan 4 karena tidak ada pesawat jalan itu, kepala cabang saya suruh ke pasar-pasar, lihat apa yang bisa kamu kirim. Karena kamu nggak ada pekerjaan di sana, ya kamu datang ke pasar lah, lihat apa yang bisa kamu bantu, lihat apa yang bisa kamu kirim sehingga kita tidak sampai stuck. Sampai saya suruh kepala cabang saya melakukan itu supaya ada pengiriman, ada yang dikirim sama anak-anak di karyawan istilahnya ya. Ada yang mereka kirim. Sampai seperti itu kita melakukannya karena memang pesawat untuk ngirim barang nggak ada. Nah sekarang dengan adanya produk ini kita buat, investasi yang kita lakukan tadi seperti Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat, ini adalah chiller. Yang kedua adalah kita ada freezer di sana. Kita investasi di sini sama tas kita beli yang baru sehingga produk ini terjadi, ya. Produk ini dibuat dengan pasti aplikasi karena memang semua sudah berbentuk aplikasi sehingga secara otomatis pada saat kita buat NFD jalan lancar. Selamat siang, nama saya Julasa. Saya mau bertanya bagaimana mulai awal usaha kita supaya bisnis sukses seperti harapan kita dan bagaimana dapatkan semangat dan tekan untuk mulai usaha bisnis. Prinsipnya adalah waktu mulai usaha bisnis, anak saya adalah tipikalnya juga belum berani waktu itu. Tapi begitu saya lihat dia suka beli makanan segala macam dan kebetulan saya merasakannya, coba deh kita memulai dengan kamu suka beli, kita buka sekarang tempatnya wadahnya. Ya wadahnya dengan pesan terus itu. Begitu juga kalau seandainya ada orang yang suka makeup contohnya. Saat ini kan banyak muah, ya harus ada yang satu hal yang lupa dari orang semua adalah masalah harus kompetensinya harus ada. Jadi di dalam usaha itu pun tidak semuanya orang, mungkin 1 dibanding sekian orang yang punya dikasih mereka sama Allah ya. Tapi pada prinsipnya adalah memang kompetensi itu ada. Kompetensi itu dalam artinya apa? Pada saat kita memang sudah membuka suatu usaha, paling tidak satu kita banyaklah bertanya, banyak melihat, banyak membaca dan melihat peluang. Nah, begitu kita sudah dapatkan ada satu hal waktu saya jalan-jalan baru-baru ini, saya jalan-jalan ke daerah Bahorok ya. Saya melihat bagaimana menyajikan makanan. Contohnya, waktu saya tanyakan sama anak saya ini, coba kamu lihat bagaimana dia jualan ayam geprek tapi ditambahin sop. Harganya murah. Ayam geprek tapi ditambahin sop. Jadi bisa bayangkan aja biasanya orang hanya melakukan ayam geprek. Oh iya, ini sahabat sekalian menjawab yang di bawah nih. Tadi ada pertanyaan yang sama saya lihat. Semua orang udah sama sekarang. Jual ayam geprek di mana-mana. Tapi kalau kita ada sesuatu berbeda, segmentednya kita berbeda, pasti orang datang ke kita. Contoh tadi ayam geprek tambah dengan apa? Tambah dengan sop tadi. Jadi kok bisa sopnya loh? Kan ayam geprek itu kan kaki-kakinya kan nggak dipakai itu, bisa dijadiin sop. Malah nggak menambah gitu. Yang kedua saya lihat lagi, saya tunjukkan lagi ke anak saya kemarin. Saya oke lah, saya makan di TWG, saya bilang. Saya selalu membilang kepada anak saya, lihat, pelajari, dan perhatikan ATM saja. Amati, tiru, terus modifikasi. Nah, contoh saya lihat kemarin salah satunya adalah nasi ayam Manado. Kok bisanya ayam Manado pakai bakwan di atasnya? Berarti dia memodifikasi makanan Manado pakai bakwan. Jadi sesuatu itu harus, ya tadi bilang kok sama semua, ya Anda harus satu berbeda. Kalau nggak berbeda mungkin nggak dilihat orang. Kalau sama buat berbeda, contohnya buat Black Forest. Pada saat sekarang ini banyak orang membuat kreativitas, tapi harus ditester sama teman-teman. Enak nggak, lihat nggak, cantik nggak. Nah penyajiannya perlu kesehatan ya, waktu penyajian, komunikasi itu penting. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Terus
Saya jawab lagi yang di bawahnya ya, Mbak ya? Mau saya bantu bacakan, Bu Reni untuk pertanyaannya mungkin? Boleh. Oke. Karena nanti kalau Bu Reni baca juga kan capek juga Bu Reni. Nah, Oke. oke, dari Kak Yusnani Nani, untuk memulai sebuah bisnis, apakah kita memerlukan jiwa bisnis juga Bu Reni? Ya, saya sepaham dengan itu karena saya dari kelas 4 SD itu adalah sudah memulai usaha. Kebetulan sebelah rumah saya itu adalah masjid. Saya menaruh kayak tempat kursi-kursian, saya jual makanan permen-permen kecil supaya kalau ada bapaknya sama anaknya jalan ke masjid, saya jualin tuh makanan. Jadi Udah memang ada jiwa bisnis ya? sudah ada talenta, saya bilang. Sehingga dengan ada talenta itu di-push apa saja, dia nggak merasa ya udah coba dah, berlaku alhamdulillah gitu. Dan itu saya rasakan sampai dengan sekarang. Jadi kalaupun kita up and down wave itu ada, tidak terlalu terasa banget gitu. Ya kita nikmatin. Jadi memang harus ada talentanya. Harus ada Tapi jiwa bisnisnya ya Bu Reni ya? betul. Yang kedua tadi ya, apakah masih ada mungkin yang nggak punya jiwa bisnis tapi akan lebih sulit untuk maju kalau saya anggap. Tapi semua itu kan semangat. Bisa dicoba nggak? Bisa. Tapi mungkin harus ada mentornya. Pertama harus dari niatan diri sendiri dulu ya Bu Reni ya berarti ya? Betul. Kalau misalnya sudah niat pasti semuanya bisa dilakukan ya Bu Reni? Ya, asal ada mau. Jangan mau tapi kan ada dua istilah, nice to have atau have to. Have to dulu. Kalau nice to be have kan itu artinya cantik, hanya untuk mempercantik aja. Tapi begitu have to, you have to. Nah, berarti kita harus punya niat, tekad kuat gitu. Jadi jangan nice to be have. Gitu. Jadi have to ya harusnya ya Bu Reni ya? Iya, harus. Oke. Semoga terjawab ya Kak Yusnani. Pertanyaan selanjutnya Bu Reni dari Kak Rusdiansyah. Bagaimana cara kita melihat peluang untuk membuka cabang atau tidak di suatu daerah? Apakah ada acuan yang bisa kita lihat untuk menentukan daerah tersebut layak untuk buka cabang atau tidak, Bu Reni? Tergantung apa yang dijual sebenarnya ya. Makanya waktu lihat pasar itu sebenarnya sekarang banyak sekali yang cukup bagus kalau saya bilang ya. Contohnya saya sendiri ya. Sekarang kan saya mengembangkan cabang-cabang di wilayah Indonesia Timur untuk kondisi kabupaten. Kalau dipikir-pikir lebih banyak cost apa langsung dapat revenue? Belum langsung dapat revenue. Tapi saya berpikir saya harus memulai. Kalau saya nggak memulai, berarti orang lain akan memulai. Maka saya harus memulai. Salah satunya cara adalah tidak terlalu besar dulu. Saya buatkan dengan cabang yang tidak terlalu besar, cost-nya lebih murah. Tapi saya juga bilang sama teman-teman di sana yang udah saya kasih kesempatan untuk buka, oke, cari peluang. Peluang di daerah itu apa yang bisa memberikan paling tidak kamu biaya kamu sendiri bisa. Biaya itu artinya apa? Biaya operating cost dia. Oke, nggak usah gaji dia kepala cabang kan mungkin besar. Biaya operating cost harian. Nah dari sana, oke, dia harus ke pasar lah, dia lihat apa yang bisa. Kabupaten mungkin agak sulit. Nah ini kan kabupaten ya. Coba ya, apa yang bisa dilihat? Nah berikan orang tahu dulu NCS di sana karena kebetulan saya banyak di pemerintahan juga pengiriman, maka secara otomatis. Jadi kebetulan kita kirim ke sana. Dia hanya services, tapi kita berharap dia ada giving back. Jadi dia bisa juga memberikan jualan. Nah dia harus survei. Dia harus melihat kesempatan itu. Dari sana baru kita dapat melihat, oh ini bisa dibesarkan. Nah, kita besarin. Tapi kalau seandainya kita lihat memang hanya sebagai services saja, ya services saja. Memang nggak bisa diapa-apain lagi tuh daerah. Karena daerahnya emang nggak berkembang gitu. Nah, lebih baik saya melihat bahwa market yang ada di Indonesia ini adalah baru Jawa dan Jabotabek. Oke. Indonesia Timur itu kesempatan tinggi tapi masih sangat susah. Kurang ya. Masih kurang. Tadi kan Ibu Reni juga mengungkit mengenai peluang, harus survei dulu ya, kayak peluang bisnis apa yang ada di daerah tersebut ya Bu Reni. Ya. Nah itu gimana sih supaya kita tahu, oh ini nih peluangnya bisa digunakan dan akan berhasil nih Bu Reni. Itu gimana sih Bu Reni cara kita menentukan bahwa misalkan bisnis ini akan berhasil atau tidaknya gitu Bu Reni? Saya ada 7 perusahaan ya, bukan hanya logistik ya. Sebenarnya waktu membuka usaha pun saya tidak boleh jauh-jauh. Saya selalu, karena dulu saya dengan teman-teman di Bank Bali itu juga saya lihat sampai dengan survive waktu masa, mungkin ada yang belum lahir 98 ya. Jadi saya baru 1 tahun Bu. Nah makanya kan. Jadi waktu itu saya melihat banyak sekali masa-masa bank-bank itu hancur. Luar biasa ya, tahun 98 itu kan membuat banyak yang tutup segala macam, sama dengan kondisi sekarang ini, tapi 98 lebih parah. Terus tahun 2004, 2008 sampai sekarang. Nah, kita semua harus tahu waktu kita membuka usaha khususnya ya. Sebenarnya
apa sih yang dibutuhkan orang? Saat ini paling jelas ini. Orang nggak butuh lagi loh pakaian. Ya, nggak butuh lagi pakaian. Pakaian ada kok. Yang penting adalah makanan. Dan yang terakhir, orang-orang sekarang karena suka selfie ya, saya lihat ya. Suka selfie ya. Jadi sajikanlah makanan yang kondisinya yang berbeda. Saya tuh kadang-kadang bingung ya, baru ada satu tempat bagus udah ditunjukkan sama teman saya. Rasa ingin tahu orang itu kan tinggi sekali. Baru aja buka contoh di PIK ini, baru aja buka satu restoran ya di sana ya. Terus udah diposting di mana-mana, serasa di Bali, serasa di mana. Terus orang juga, apakah berapa lama bertahan bisnis itu kan, itu juga kan? Berapa lama bertahan? Biasanya katanya makanan itu paling lama 2 tahun. Nah, disinilah dibutuhkan kreativitas. Dibutuhkan lagi sesuatu yang baru. Jadi jangan stuck dengan kondisi itu. Berarti harus dikembangkan juga ya, nggak boleh karena kemakan suasana gitu ya Bu Reni, jadi merasa nyaman dengan suasana, jadi nggak dikembangkan lagi. Tapi kenyataannya memang kita sendiri pun harus melihat peluang lain dan mengembangkannya Bu Reni. Betul. Jadi cukup banyak sekarang ya, saya pikir. Tapi semua itu basisnya sekarang ini ke teknologi sih. Saya setuju sekali tadi. Saya lihat baru-baru ini saya lihat tadi Dewa Talk ya, saya perhatiin ya berapa kali ya. Dia kasih giveaway dalam kondisi kayak gini. Ini CSR kata Pak Edi tadi ya. Tapi saya lihat tadi ada giveaway sama ada GoPay secara merchandise-nya ya. Padahal orang kan memang kok dikasih GoPay siapa yang nggak suka, bisa belanja, bisa makan kan. Kembali itu, wah luar biasa. Udah dikasih ilmu, dikasih giveaway lagi. Nah, gimana kalau kita jualan sama, udah kita kasih servis, kita layani baik, gimana jadi giving back, dia kasih kolateral, dia kasih sampaikan lagi ke teman-temannya aja, jadi corong kita. Nah itu. Iya Bu, betul. Makasih ya Bu, by the way. Jadi malu saya dipuji sama Bu Reni. Oh enggak, saya malah belajar, saya perhatiin tadi soalnya. Oke Bu Reni. Untuk teman-teman, tadi saya lihat dari umur 18 sampai 24, Anda luar biasa. Ya, Anda luar biasa. Yang sudah mulai usaha, selamat sudah mulai usaha. Jangan takut dengan wave. Wave itu artinya naik turun ya. Jangan takut karena itu hidup adalah proses. Terus yang sedangkan saya mulai usaha di umur 25 ya. Jadi Anda 18, 24 udah punya usaha ini luar biasa saya anggap. Jadi teruskan. Banyak satu kolaborasi lah sama teman-teman. Kolaborasi dengan teman-teman, banyak berteman, banyak mendengar. Terus dari kolaborasi itu sehingga terjadi sinergi. Dari sinergi itu sehingga terjadi kalau orang udah chemistry sama kita, dia mau juga ngasih investasi sama kita, memberikan kesempatan kepada kita. Karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali, jadi jangan disia-siakan. Jangan dibohongin temennya, itu yang paling pasti. Jadi jangan disia-siakan, jangan dibohongi temannya. Kalau sudah dapat kesempatan, dipegang, dijaga, fokus, kreatif. Sehingga kalau untung dibagi, dan satu terakhir, berbagi. Jangan dimakan sendiri karena ada rezeki yang bukan punya kamu di dalamnya. Ada rezeki orang lain di dalamnya. Itu rezeki orang yang nggak punya. Jadi berbagi terakhirnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.